Halo Sobat SWYC, kembali lagi bersama podcast Nada Luhur SWYC. Dalam episode kali ini kami akan memperingati Hari Buku Nasional pada tanggal 17 Mei 2025. Saya sebagai host yang berasal dari salah satu anggota SWYC akan memandu jalannya podcast kali ini. Mungkin boleh perkenalan dulu Ibu dari Miss. Nama saya Nurafila Megawati, biasa dipanggil Miss Mega, dan saya merupakan Kasubdit Perpustakaan. Itu aja kali ya Kak Gita ya. Ya, silakan Ibu. Oke, baik, terima kasih. Selamat pagi, salam budi luhur. Saya Umaymah Wahid. Boleh dipanggil aja, Umay aja boleh, biar kelihatan muda ya, gitu ya. Bu Umay boleh, Nyak Umay boleh gitu ya. Saya dosen Fakultas Komunikasi dan Desain Kreatif. Terima kasih. Oke, baik Ibu dan Bu Umay dan Bu Mega. Dalam rangka memperingati Hari Buku Nasional pada tanggal 17 Mei 2025 ini kan kita mungkin pertama-tama akan merefleksikan peran buku di era saat ini, di era digital saat ini gitu Bu. Mungkin bisa dimulai dengan bagaimana sih Bu Umay dan Bu Mega tuh memaknai Hari Buku ini gitu. Mungkin bisa dimulai dari Bu Mega ya. Yang punya buku. Ya, seperti yang kita tahu kan memang tanggal 17 Mei itu merupakan Hari Buku Nasional ya. Dan itu juga merupakan hari berdirinya Perpustakaan Nasional. Ya. Jadi memang kalau untuk Hari Buku ini sangat dalam sekali ya, apalagi kondisinya sekarang juga walaupun zaman dengan teknologi yang sudah canggih, tapi buku masih tetap ada gitu. Dan alhamdulillah juga perkembangan literasi, khususnya minat baca dan minat literasinya itu juga makin bertambah, walaupun memang harus lebih ditingkatkan kembali ya Bu ya. Tapi memang sebenarnya Hari Buku itu memang bermakna sekali, karena memang dari bukulah itulah saya jadi belajar banyak hal, dan dari buku juga saya jadi tahu apa saja gitu, khususnya yang ada di dunia ini yang kita nggak bisa capai ke sana. Seperti itu sih Bu menurut saya. Iya. Gimana kalau dari Ibu Umay sendiri? Kalau pandangan saya sih ya buku sangat penting ya. Harusnya buku itu menjadi kebutuhan dasar kita ya, primer ya, bukan kebutuhan sekunder atau bahkan dibaca kalau mau UTS aja atau mau ujian aja kan, kadang-kadang sering gitu kan. Nah, buku itu kan jendela dunia gitu ya. Banyak kata-kata bijak tentang buku gitu ya. Dan menurut saya sih buku ini hakikat kita hidup ya, konstruksi atau kita tuh seperti apa, menjadi apa, dan lain sebagainya sebenarnya dibangun dari buku atau kita bisa belajar dari buku-buku. Jadi kan referensi kita apa akan membentuk kita juga ya. Di samping mungkin kita pasti berinteraksi dengan lingkungan sekitar kita gitu kan. Nah, buku ini sebenarnya ya harusnya menjadi bagian dari proses seseorang berkembang, tumbuh kembang gitu ya. Baik anak-anak ada lain sebagainya. Cuman memang sangat disayangkan ketika sekarang ini literasi tentang buku tuh semakin hari kok semakin kecil ya. Itu kan bisa dibuktikan misalnya ya, minat baca orang Indonesia itu berdasarkan hasil dari PBB itu dari 1000 orang hanya 1 orang yang baca buku gitu ya. Nah, itu sangat menyedihkan sebenarnya. Kalau harusnya kan buku menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari anak-anak ya. Ya, hadiahnya boleh apa aja, tapi salah satunya adalah buku gitu ya. Kalau anak-anak ulang tahun atau apa ya, jadi buku itu menjadi penting misalnya. Nggak hanya buku pelajaran, tapi buku apapun, karena itu akan mengasah otak. Karena kita butuh waktu serius untuk baca buku ya. Walaupun bisa secara santai ya, tetapi kita bisa menelusuri, belajar bergembira dengan buku. Nah, itu yang kurang menurut saya. Harus bergembira dengan buku. Nah, itu, tapi kan itu perlu dibiasakan gitu. Kalau nggak dibiasakan ya hanya terpaksa tadi. Kalau ujian, kadang-kadang mungkin ujian aja nggak baca buku gitu ya. Nah, itu masalah kita bersama, dan mungkin ya itu literasi tadi ya yang sangat dipentingkan. Dan dari keluarga mungkin harus mulai untuk orang tua memilih buku menjadi salah satu
hadiah mungkin untuk anaknya, karena menurut saya buku itu sangat penting gitu ya. Kegembiraan dengan buku itu sama dengan kita kegembiraan dengan hal-hal yang lain, menurut saya sih gitu. Pentingnya buku seperti itu menurut saya. Kalau berdasarkan yang Bu Umay sampaikan kan buku ini perannya harusnya menjembatani seseorang terhadap banyak hal ya Bu ya, dan bisa membuat orang gembira gitu kalau misalkan berinteraksi melalui buku. Cuman kalau misalkan melihat di era digital sekarang kan biasanya banyak mungkin yang seumuran saya gitu ya Bu, udah mulai transisi dari buku fisik seperti ini ke buku yang secara digital gitu Bu, melalui e-reader atau melalui PDF. Nah, sedangkan kalau misalkan membaca melalui PDF biasanya distraksinya tentunya lebih banyak daripada melalui buku fisik. Itu menurut Ibu cara menghadapi tantangan yang seperti itu tuh gimana Bu? Karena sebenarnya kalau dilihat-lihat juga di e-book gitu kan esensinya tetap membaca gitu ya. Cuman mungkin distraksinya ini kan emang berdasarkan pengalaman masing-masing orang gitu. Ya intinya kan membaca. Ya memang zaman berubah ya, paradigma berubah. Mungkin di era saya harus ke perpustakaan beli buku, ke toko buku untuk baca buku, gitu kan. Kalau kita nggak ke perpustakaan, kita nggak ada informasi kan, konsekuensi logis, atau kita membangun kelompok-kelompok diskusi agar kita bisa baca buku. Ya kita tahu harga buku cukup mahal gitu ya, apalagi kalau buku referensi tertentu, apalagi kalau dalam luar negeri ya. Tapi konsekuensi logisnya adalah motivasi untuk baca buku. Nah itu yang harus ditumbuhkan. Keinginan untuk baca buku, gembira untuk baca buku, butuh untuk baca buku. Nah persoalannya kan kalau kita punya keinginan itu kan kita bisa ke perpustakaan. Apalagi sekarang perpustakaan canggih-canggih ya. Perpustakaan indah-indah, bisa foto-foto untuk Instagram macam-macam kan, bisa gitu loh. Nah saya ingat banget, maaf ya cerita sedikit masa kecil ya. Ketika saya masih SD itu, karena bapak saya itu membangun perpustakaan di kabupaten, konsekuensi logisnya kalau ada buku dari perpustakaan nasional saya ikut baca duluan tuh Bu ya. Nah itu tuh menyenangkan. Saya udah baca Salah Asuhan, Marah Rusli dan lain sebagainya, buku-buku sastra seperti itu tuh, bahkan novel-novel dari luar itu dan buku-buku yang lain itu di umur ya saya masih SD, SMP atau dalil saat itulah ya. Jadi konsekuensi lo tuh membekas banget tuh, membaca itu menjadi sesuatu yang menyenangkan. Ketika kuliah juga demikian, membeli buku tuh seperti sebuah kebutuhan ya. Jadi happy tuh beli buku gitu, nabung tuh bisa beli buku, dan juga misalnya orang tua saya kalau minta uang untuk beli buku tuh gampang banget daripada minta uang tuh beli baju dan lain sebagainya itu kan. Nah itu menyenangkan gitu ya, maksudnya di rumah juga buku banyak. Jadi kan maksudnya gini, bagaimanapun ya secara psikologis lingkungan itu kan mempengaruhi ya Bu ya. Jadi konsekuensi logisnya ya lingkungan, orang tua atau keluarga juga harus membangun itu. Atau di rumah-rumah ibadah misalnya, di masjid atau dimanapun, gereja atau mana kan, perpustakaan harus tetap ada. Di ruang-ruang umum itu perpustakaan harus tetap ada. Apalagi sekarang canggih banget gitu ya. Dulu di masa kuliah ketika perpustakaan nasional belum lengkap misalnya, susah juga dijangkau gitu kan. Nah perpustakaan seperti British Council, perusahaan-perusahaan luar negeri kan di sini kan bagus-bagus tuh. Itu menjadi pilihan juga yang menyenangkan. Kita bisa duduk dari pagi sampai sore, siang keluar makan atau yang lain nanti balik lagi. Jadi itu sesuatu yang menyenangkan. Yang penting bagaimana membangun kegembiraan anak-anak itu, atau mahasiswa khususnya kalau kita bicara di kampus, untuk baca buku, mau e-book mau apa ya, karena kita nggak bisa menolak zaman ya, melawan zaman gitu ya. Nggak bisa bilang harus baca buku buku hard copy, ya nggak bisa maksa juga. Tapi kalau misalnya diselang-seling ya kan lebih bagus juga ya, karena kan ada sebuah situasi kondisi yang memang bisa berbeda ya. Makanya saya sepakat tuh dengan apa yang disampaikan oleh filosof Carlina Supeli ya. Ya hanya buku yang bisa membuat orang otaknya itu pikirannya menjadi berkembang. Nah, itu ya. Jadi ya seperti itu. Tapi itu kan harus kita tanamkan sama-sama gitu ya. Kita biasakan. Apapun kan kalau dia dibiasakan, insya Allah ya akan bisa berproses. Jadi nggak ada masalah tuh.
Justru menurut saya di era e-book ini, betul nggak Bu? Iya. Kan harusnya lebih mudah, referensi lebih gampang, Lebih banyak, lebih bisa dijangkau, jadi free udah ya, nggak- free ya kan? Kan nggak harus cari yang berbayar ya, yang free aja kita udah, aduh udah pusing menseleksinya dan lain sebagainya harus baca apa gitu ya. Jadi, Biasanya juga ada konten digital yang udah bebas buat diakses gitu iya ya. itu kan open access kan. Iya. Gitu. Jadi nggak ada alasan tuh Bu. Ada alasan ya tambahan nih Iya. dari yang dijelaskan sama Bu Mai juga ya. Jadi memang motivasi itu penting sekali dan dasar dari motivasi itu awalnya dasarnya itu dari terbiasa. Jadi memang pembiasaan khususnya dalam lingkungan keluarga itu penting sekali, apalagi untuk lebih dekat dengan buku. Dan apa namanya yang tadi seperti Bu Mai bilang, semuanya dapat dijangkau, dapat diakses, mau dalam bentuk digital, dalam bentuk fisik bukunya itu ada. Apalagi sekarang perpustakaan, khususnya perpustakaan DKI Jakarta sudah dibuka sampai malam. Jadi iya, ada beritanya. Jadi nggak ada alasan lagi kalau mau baca buku harus beli, harus dapat di mana, itu nggak ada alasan lagi karena perpustakaan sudah dibuka sampai malam. Terus udah gitu dari koleksi digitalnya aja banyak sekali, ada yang namanya juga iPusnas di Jakarta di gitu, dan Jakarta. itu bisa diakses gratis gitu tanpa berbayar gitu. Jadi memang dengan adanya kemajuan teknologi ini bukan berarti apa namanya kita jadi makin malas membaca buku, malah harusnya bisa lebih semangat lagi karena banyak jalan yang bisa dicapai untuk mendapatkan informasi khususnya dari buku, seperti itu kayak kita tambahannya. Sepakat. Berarti memang dalam bentuk apapun selama ada motivasi untuk membaca buku itu bukan jadi halangan ya Bu ya. Mungkin sedikit menarik tadi kan Bu Umay menceritakan pengalaman pribadinya terkait pembaca buku gitu ya Bu. Kalau misalnya saat ini tuh Ibu dan Bu Umay dan Bu Mega tuh ada nggak sih buku yang membekas banget yang memang mengubah cara hidup atau pola pikir Ibu gitu secara personal? Silakan Bu. Iya, Nanti ya. Oke. Jadi ada satu buku iya. yang memang sebenarnya saat itu saya ada di titik terendah. Jadi nggak tahu mau cerita sama siapa, mau bilang ke siapa gitu, karena mikirnya kayak sudah apa ya, untrusted lah sama orang. Jadi kalau misalkan ketemu sama orang kayaknya takutnya nanti bukannya malah mendapatkan pencerahan malah kecewa. Dan saat itu nggak tahu kenapa tiba-tiba jalan ke toko buku, dan sampai toko buku ketemu satu buku judulnya Ya Allah Tolong Aku, karangan Abdul Karim Aka gitu. Banyak buku-bukunya dia, tapi yang sangat aku lihat adalah Ya Allah Tolong Aku. Dan di situ aku baca kayak gini, kenapa harus takut, kenapa harus pusing, kenapa harus ngerasa ada di titik rendah gitu kan ada Allah gitu. Jadi di situ tuh ngasih tahu walaupun apapun kondisi kita, tenang aja, Allah akan selalu ada sama kita. Jadi tinggal cerita aja sama Allah gitu. Jadi di situ tuh benar-benar apa ya, membekas banget bukunya sama sekarang. Tadi sih pengen bawa, tapi ternyata lagi dipinjam teman saya bukunya. Jadi nggak bisa bawa. Berarti itu secara spiritual gitu ya, Miss? Betul. Sebenarnya sih selain spiritual, jadi mengubah kayak gini loh. Apa namanya? Setiap ada masalah, setiap ada problem di depan mata, udah nggak usah khawatir, jalanin aja, tenang, ada yang nolong kita gitu. Jadi kayak gitu loh. Ya, seperti itu kayak kita. Kalau dari Ibu Mega sendiri, Bu Mega, kalau dari Bu Mai sendiri, maaf Ibu. Gak apa-apa. Kalau buku yang paling paling membekas menurut saya sih dari awal sampai sekarang menurut saya sih ya kitab suci kita masing-masing ya. Gitu ya, karena kita udah belajar dari pertama dan sampai ya masing-masing agama kan punya kitab suci. Saya pikir itu harus menjadi rujukan utama ya, dan kita baca terus-menerus gitu ya. Bukan sekedar kita baca dan juga kita pelajari gitu. Tapi kalau buku-buku yang lain tentu sebagaimana saya sampaikan tadi, saya sudah baca mulai baca sastra itu sejak
masih SD gitu ya, kelas 5, kelas 6, kelas 1 SMP, SMA tuh udah SMA 2 dan lain sebagainya tuh udah baca buku-buku sastra, buku apa namanya seperti Salah Asuhan, seperti apa ya, Tenggelamnya Kamval van der Wijk dan lain sebagainya lah ya, saya agak lupa ada judulnya, atau Perempuan di Sarang Penyamun, macam-macam lah ya, agak berat ya, tapi udah mulai baca gitu ya. Jadi begitu juga saya senang buku sejarah juga sebenarnya ya, banyak buku sejarah yang saya baca gitu, karena itu menurut saya sih kita bisa belajar ya dari spirit, semangat, bukan soal konfliknya yang kita belajar, tapi bagaimana spirit yang ada untuk menyelesaikan konflik dan lain sebagainya. Nah, kalau ketika kuliah tentu baca buku-buku yang terkait dengan kuliah ya, karena saya kuliah di filsafat, konsekuensi logisnya banyak buku-buku filsafat yang saya baca. Nah, salah satu buku yang saya baca tuh saat itu adalah buku ini, buku Pembagian Kerja Secara Seksual gitu ya. Dan juga buku-buku yang lain yang memang kaitannya dengan perempuan gitu. Ketika lanjut seterusnya juga baca seperti buku Feminist Talk gitu ya, itu seperti Tomei, Ting Tomei dan lain sebagainya, buku Nawal El Sadawi dan lain. Perempuan di Titik Nol itu salah satu novel yang saya baca juga, dan banyak yang lain gitu. Jadi akhirnya ya memang belajar tentang perempuan juga dari situ ya. Dan buku kajian yang lain misalnya buku Prof Nazaruddin Umar misalnya gender perspektif Al-Quran dan lain sebagainya. Jadi ada Sangkan Paran, ada macam-macam lah ya, ada Mansur Fakih dan lain sebagainya. Jadi itu menjadi buku-buku yang memang pernah dibaca. Kebetulan juga, bukan kebetulan sih, karena memang jadi referensi juga ya ketika menulis konsekuensi logisnya ya dibaca gitu ya. Nah, itu bukan cukup mempengaruhi ya cara berpikir, pola berpikir, dan kemudian semakin dewasa mungkin agak berubah ya Bu ya. Bacalah Tahzan, baca macam-macam yang lain ya. Kalau di era sekarang ini sok sibuk gitu ya, padahal 24 jam kok untuk Tuhan hanya 17 menit gitu ya tuh. Jadi ya begitulah perkembangan yang terjadi ya. Artinya buku-buku itu memang sangat mempengaruhi cara berpikir. Salah satunya ini, karena saya baca buku-buku yang filsafat ya, konsekuensi logisnya, melihat masalah itu sebagai hal yang ya biasa dalam hidup gitu ya, bukan sesuatu yang harus ditakuti, karena nggak ada hidup tanpa masalah. Yang lebih penting adalah bagaimana cara kita menyelesaikan masalah. Kalau kita nggak sanggup, kita menepi dulu, dan nggak harus masalah itu diceritakan sama banyak orang gitu ya, karena ya kita punya kekuatan untuk menyelesaikan masalah. Kalau kita nggak mampu, kita boleh cerita gitu ya tentang pada orang-orang tertentu. Kalau sekarang kan orang cerita pada Facebook, pada apa, tentang masalah-masalah mereka gitu ya, nggak ada salahnya juga, karena mungkin zamannya sudah beda, dan apalagi sekarang ini itu bisa mendatangkan ini ya, cuan juga katanya gitu kan. Tapi intinya lah, kembali pada pertanyaan awal, memang buku ini penting. Oleh karena itu mari kita kampanyekan ya Bu ya. Mungkin perpustakaan, kalau saya sering menyatakan kayak gitu ya, perpustakaan itu menjadi salah satu wadah yang harus membahagiakan, harus menyenangkan, sehingga mahasiswa mudah, jangan salahkan mahasiswa nggak mau datang ke perpustakaan, tapi apakah perpustakaan sudah menyediakan yang terbaik atau belum, atau menyenangkan sesuai dengan zaman gitu ya. Nah, pahami gaya anak-anak sekarang, cara berpikir anak sekarang, sehingga mereka juga mau datang ke perpustakaan. Atau mungkin ada program-program yang hari buku di kampus misalnya, wajib baca buku dan lain sebagainya. Mungkin itu juga akan memotivasi dosen-dosen atau mahasiswa untuk nulis buku juga, karena saling mengedukasi lah ya gitu ya, saling belajar gitu. Saya pikir itu. Berarti ini bisa dilihat literasi atau buku ini kan sebagai ruang aman gitu ya, khususnya mungkin bagi orang-orang yang lagi mencari pelarian atau penyembuhan gitu. buat mencari kedamaian. Ya, mencari kedamaian. Ya. Enak gitu. Mencari kedamaian atau penyembuhan gitu ya Bu. Biasanya kan membaca juga bisa
jadi ruang aman buat seseorang, misalnya kayak perempuan atau anak-anak atau anak muda yang sulit untuk mengutarakan apa ya perasaannya, dan buat kelompok-kelompok marginal mungkin biasanya kan mereka tentunya dapat informasi itu dari banyak membaca gitu, karena kadang kalau misalnya kelompok marginal kan aksesnya terbatas ya, entah itu dari segi ekonomi maupun lingkungannya. Nah, mungkin kalau misalkan dalam skala kampus ya, untuk permasalahan seperti itu kan pasti butuh mungkin semacam komunitas literasi yang bisa sama-sama membangun dan mendukung secara emosional bagi orang-orang yang mencari kedamaian tersebut gitu ya Bu. Kalau misalnya melihat situasi saat ini tuh sebenarnya apakah peran komunitas ini tuh akan diterima dengan baik gitu oleh mahasiswa yang ada di sini atau mungkin sivitas akademis yang lainnya di Universitas Budi Luhur? Mungkin sebagai kepala perpustakaan Bu Mega. Oke, jadi terkait komunitas, sebenarnya perpustakaan Universitas Budi Luhur sudah punya Bu, namanya BBC. Budi Luhur Book Club. Oh iya. Ya, dan memang bagus tuh. Baru berdiri tahun 2023 September. Jadi memang sudah setahun lebih mau 2 tahun ya gitu. Jadi dan alhamdulillah sih masih aktif Bu sampai sekarang gitu. Dan kegiatan kita itu ada namanya Biblo Challenge. Biblo Challenge itu jadi di antara teman-teman di book club itu mereka ada satu orang yang membaca buku, nanti mereka berbagi ya kan, knowledge sharing terkait informasi yang ada di buku tanpa memberitahukan kalau misalkan tersebut buku novel, tanpa memberitahukan ending dari buku tersebut. Dan itu setiap bulannya, jadi sebulan sekali acaranya. Dan alhamdulillah itu sudah berjalan, tapi mungkin kita lagi mau bikin program baru lagi yang memang bukan Biblo Challenge lagi. Jadi nanti karena kenapa sih Biblo Challenge itu kita buat di komunitas buku? Salah satunya adalah buku itu juga bisa sebagai self therapy, di mana healingnya mahasiswa atau dosen-dosen mungkin yang biasanya harus baca buku akademik ya kan, sama jurnal-jurnal ya Bu ya. Jadi sekarang healingnya ke buku gitu, nanti mereka sharing lah isi buku tersebut apa. Dan mungkin berarti harus ada ini healing therapy corner. Wow, ide yang menarik. Itu menarik nih kita kan itu ya. Memang karena memang sebenarnya sudah mulai ada ya Bu ya, dari penelitian-penelitian juga. Jadi terkait self terapi dengan menggunakan buku. Dan itu pasti ya menyenangkan sekali ya. Pada saat kita sesibuk seharian bersama aktivitas kayak kerja, kuliah, tugas seperti itu, tiba-tiba ada satu jeda di mana waktu luang kita baca sama buku. Dan jujur buku itu juga membawa kita berimajinasi ya Bu ya. Jadi kita seperti berada dalam buku gitu. Nah itu tuh self terapinya biasanya. Dan itu sangat menyenangkan sekali. Jadi kalau misalkan untuk ditanya komunitas itu apakah penting untuk saat ini, ya memang penting. Dan saat ini komunitas itu tidak hanya dalam bentuk komunitas grup seperti itu aja Bu ya, tapi juga ada yang ya di zaman teknologi seperti ini ada namanya Bookstagram, ya kan, BookTok untuk di TikTok. Jadi di mana di sana komunitasnya para pecinta buku itu sharing, berbagi informasi terkait buku dengan sebuah konten, dan itu sangat menarik sih menurut saya. Seperti itu. Kalau menurut Bu Umay gimana? Bu Umay sebagai dosen yang mungkin bertemu lebih banyak mahasiswa gitu ya dalam kesehariannya. Kan dosen juga Ibu toh? Enggak. Oh enggak ya? Saya tapi Ibu bertemu semua mahasiswa yang ada di Budi Luhur. Dan dosen-dosennya. Ya, kira-kira kalau dari Bu Umay melihat apa ya, mungkin sedikit perilaku mahasiswa gitu ya Bu di kelas, itu kira-kira akankah mereka memiliki ketertarikan gitu kalau misalnya dalam komunitas yang disebutkan Bu Mega tadi? Sebenarnya ya tugas kita bersama ya.
untuk memberi pengetahuan dan pelan-pelan tumbuh kesadaran ya bahwa buku itu penting, mau e-book atau buku hard copy ya penting tuh dibaca. Referensi harus ada. Kalau kita menuliskan apapun atau berbicara kan kita harus ada referensi, ada data dan lain sebagainya. Sebenarnya ini ilmu klasik ya. Sudah ada ilmu ini sebelum Masehi, Aristoteles sudah bilang gitu ya. Gitu ya, kalau kita mau mempersuasi orang, kalau kita mau bicara dengan orang dan lain sebagainya, ya kita harus punya informasi yang cukup, logosnya harus ada gitu ya. Di samping kita mempertimbangkan orangnya kondisinya sedang apa dan lain sebagainya, dan etikanya juga harus ada. Artinya gini, bahwa kita tidak boleh juga menyalahkan mahasiswa bahwa kurang kesadaran untuk baca buku. Ya mungkin sistem harus dibuat agar baca buku ini menjadi salah satu program atau kegiatan meningkatkan suasana belajar gitu ya. Nah gimana caranya gitu ya, semua harus mendukung itu. Karena kan yang namanya kondisi atau situasi kan bisa diciptakan dengan program-program ya. Mungkin awal-awal agak resisten ya dengan situasi, karena sekarang orang baca sosial media lebih happy kan gitu ya, singkat-singkat dan lain sebagainya. Tapi lama-lama kan punya kebutuhan juga, misalnya kalau dosen mewajibkan juga misalnya harus baca referensi dan lain sebagainya, konsekuensi logisnya kan harus baca gitu kan. Atau tanya misalnya, saya sering tanya, baca apa hari ini sebelum masuk ke kelas. Ya kadang-kadang topik apa namanya mata kuliahnya hari ini aja nggak tahu sebagian gitu kan. Tapi artinya kita kan bisa pelan-pelan ya memberikan kesadaran itu atau pengetahuan, dan sehingga proses kesadaran itu bisa tumbuh. Tapi itu butuh proses dan itu butuh kerjasama semua pihak. Menurut saya sih kayak gitu. Artinya ada dalam sebuah sistem lah program itu, mungkin Bu Mega konsekuensi logisnya harus ditumbuhkan kesadaran itu, karena ya salah satu alasan kenapa kita masuk negara yang kurang minat bacanya itu kan ya salah satunya itu karena kita tidak menganggap buku itu penting atau sumber itu penting gitu ya. Yang sekarang referensinya kalau udah di sosial media seakan-akan itu adalah kebenaran absolut, padahal kan belum tentu gitu ya. Proses kreativitas atau berpikir yang lebih dalam kan sebenarnya ada di tulisan-tulisan yang lebih serius kan gitu ya, karena memang tanggung jawab etisnya dan moralnya lebih tinggi kan, itu yang harus diinikan. Jadi jangan patah semangat menurut saya, kita harus terus usaha. Misalnya seperti BBC ya, BBC ini, klub ini harus dikembangkan terus gitu loh, sehingga mahasiswa tahu gitu ya. Mungkin ada kegiatan-kegiatan apa, ajak tiap fakultas dan lain sebagainya, atau prodi misalnya, buku-buku prodi atau buku-buku yang sedang tren lah apa, walau nggak harus buku-buku akademik juga gitu kan, tapi buku-buku yang tadi misalnya soal terapi, soal healing dan lain sebagainya kan boleh juga gitu. Bagaimana mahasiswa bisa happy dengan buku. Kalau dulu kan kita bawa kuliah tuh bawa tas banyak besar-besar karena di dalamnya buku gitu ya. Kalau nggak ada bawa buku kita malu gitu kan. Kalau sekarang kan kuliah tasnya rata-rata kecil-kecil gitu ya. Alasannya kan karena di sini udah ada semua. Ya iya juga sih, kita nggak bisa bilang nggak juga kan gitu. Tapi artinya nggak ada salahnya juga kan kita membangun kesadaran itu pelan-pelan secara bersama-sama. Bersama kita bisa kan tagline-nya kan? Bersama kita bisa. Lalu kalau misalnya membahas buku nih kan, mungkin sebagai pembaca yang tetap atau nggak tetap ada gitu keinginan untuk menuangkan pikiran kita sendiri setelah membaca buku atau menulis gitu ya. Contohnya saya biasanya kalau misalkan ada buku yang menurut saya wah keren nih bagian ini, bab ini, terus saya coba buat narasi lain yang mencoba menjelaskan buku itu tapi pakai ucapan saya sendiri di blog pribadi, walaupun memang nggak pernah dipublish gitu ya. Harusnya dipublish. Masih malu Bu saya. Kalau misalnya dari Bu Umay dan Bu Mega sendiri ini sebagai sebagai perempuan dan sebagai penulis juga gitu ya, pengalaman menulis kan Bu Umay dan Bu Mega tuh sebelumnya pernah menulis juga kan ya, buku-buku gitu. Itu awalnya apa yang memotivasi Bu Umay dan Bu Mega gitu dalam menulis buku itu?
Mungkin selain membantu mahasiswa untuk mengerti suatu materi gitu. Siapa Ayo, dulu? siapa dulu nih? Bu Umay dulu. Ya, silakan Bu Umay. Oh ya, oke. Kalau saya mungkin karena kebutuhan akademis ya, saya sebenarnya juga pingin tuh ya bisa menulis hal-hal yang lebih dalam terkait kehidupan gitu ya, tapi belum saya coba ya, nggak tahu ya, mungkin suatu saat gitu ya, karena itu penting juga gitu ya, refleksi hidup kita tuh kan apa ya, dari pengalaman ya, listen learn itu kan mungkin akan lebih bermakna ya, mungkin mungkin ada saja orang nggak sepakat, tapi kan perspektif kan boleh-boleh aja gitu ya. Nah oleh karena itu mungkin suatu saat saya mungkin akan ini nih pengen nulis hal-hal yang kayak gitu. Judulnya udah ada sih Bu ya, tapi belum. Judulnya dulu ini salah nih sebenarnya, harusnya bukan judulnya dulu ya, tapi kira-kira kayak gitu ya. Artinya kita bisa menulis pengalaman kita, bisa menulis karena sesuai dengan kebutuhan apa ya, profesi dan lain sebagainya, kan bisa juga macam-macam sebenarnya alasan orang menulis gitu ya. Nah ada penulis, saya lupa namanya ini kan, misalnya kalau kita baca J.K. Rowling misalnya, dia kan cerita juga bahwa menulis itu pertama ditolak, pertama diabaikan, pertama diketawain, macam-macam ya, banyak cerita tentang itu ya. Tapi kemudian ketika sungguh-sungguh dan lain sebagainya ya bisa menghasilkan sebuah tulisan yang luar biasa juga, bahkan difilmkan dan lain sebagainya. Ada juga saran dari penulis perempuan yang lain, misalnya mengatakan tulislah setiap hari 1 lembar gitu ya. Apapun 1 lembar itu mungkin nggak sampai 1 jam gitu ya. Kalau dia 1,5 spasi hanya 1 lembar gitu ya. Jadi konsekuensi logisnya kita mau nggak menyediakan waktu untuk menulis seperti Mega tadi, seperti apa? Kita ya betul ya. Jadi konsekuensi logisnya ya mau atau nggak mudah sih ya mengalahkan gitu. Mungkin itu Bu, ada buku baru misalnya ada buku baru yang populer, atau ada buku dosen baru, mungkin mahasiswa ya diminta untuk resensi, kemudian ada hadiahnya mungkin itu ya. Hadiahnya apa, mungkin yang menarik kita, karena kita itu hadiah buku itu nggak menarik ternyata ya. Gitu ya. Nah itu tadi ya, jadi menurut saya sih itu di samping membaca, menulis juga penting juga gitu ya. Orang-orang hebat tuh menulis kan suka ada penghargaan tuh di Bali itu ya. Tiap tahun tuh saya salut sama orang penulis-penulis yang hebat itu, di kampus kita kan banyak penulis hebat gitu ya. Silakan Bu. Ibu Mega. Aduh, terkait penulis ya, jadi memang seperti yang tadi Bu Umay bilang ya, 1 lembar 1 hari gitu kan. Itu dulu waktu pas saya masih kecil ya, seneng banget nulis. Ya biasalah namanya anak kecil ya, bikin buku diary ya. Nah itu salah satu situasi yang mendukung ya gitu, tulis ya. Gitu. Jadi menulis itu udah gak aneh, dan memang setelah saya beranjak dewasa sudah sedikit sekali Bu menulis. Tapi waktu kemarin pandemi banyak waktu luang dan memang kayaknya pengen bikin buku. Karena waktu itu pas lagi pandemi itu posisi saya masih di sekolah Bu, jadi kerjanya bukan di Universitas Betul-Betul, saya di sekolah, dan akhirnya saya membuat buku antologi bersama guru-guru gitu. Jadi buku-buku antologi itu juga terkait tentang karakter dan perkembangan anak, ada yang dongeng, ada yang karakter gitu. Itulah mulai menulis di sana, dan memang pengalaman yang sangat menarik ya menulis. Jadi pada saat menulis khususnya kayak kita bercerita, itu benar-benar kita mengimajinasikan gimana ini bisa dibaca dengan anak-anak gitu. Dan itu sangat menyenangkan. Jadi menulis itu sebenarnya betul seperti kata Bu Umay, jangan takut menulis. Bisa lah berawal dari buku catatan harian, setiap harinya cerita hari ini kondisinya gimana, hari ini pengalamannya sudah terjadi apa. Itu sangat menyenangkan sekali. Dan nantinya kalau untuk membuat kayak kita, publish lah. Iya betul. Jangan takut apa orang pikirkan tentang yang dipublish itu. Tulisan-tulisan itu walaupun ada beberapa tulisan memang judulnya sama ya Bu, tapi isinya berbeda. Karena setiap penulis itu punya khasnya masing-masing. Jadi jangan takut menulis, lanjutin nulis, kalau kita publish
Insya Allah diterima karena memang tulisan itu apa ya, tidak jadi setiap orang itu mempunyai ketertarikan terhadap tulisan. Ada yang memang suka dengan sastra. Iya. Ya kan, ada yang sastra zaman dahulu ya Bu ya, ada yang suka sastra modern gitu. Jadi sastra sekarang. semuanya itu tergantung. Dan memang kalau misalkan ditanya hadiah buku itu pada nggak begitu suka. Iya sih Bu, tapi nggak semua buku saya yakin. Kalau misalkan dikasih buku terkait tentang perkembangan diri atau tentang yang lain pasti pada suka. Karena memang apa ya gitu ya Bu ya, anak-anak zaman sekarang ya kan. Jadi perkembangan digital juga, karena memang kalau buku itu mereka lebih tertarik sama buku-buku yang memang apa ya, sesuai dengan pengalaman mereka, sesuai dengan keseharian mereka. Jadi mereka juga bacanya juga enjoy. Kalau dilihat-lihat saat ini kan mungkin kalau saya sendiri ya, itu biasanya saya suka ketemu dengan tulisan-tulisan yang mengangkat isu kesetaraan gender atau misalnya objektifikasi perempuan gitu, dan penulisnya ini tuh cuman menyampaikan dalam 1 paragraf 2 paragraf singkat gitu, dan kemudian diposting di sosial media misalnya di Twitter. Itu saya pernah merasa ikut terharu atau sedih karena tulisannya bagus dan itu bisa menampilkan meskipun secara implisit ya, bukan secara eksplisit, gimana konstruksi sosial ini melihat perempuan saat ini gitu. Kalau misalkan melihat kasus seperti itu tuh sangat penting sekali untuk mengangkat mungkin pengalaman atau suara perempuan ke dalam sebuah tulisan gitu. Jadi yang membaca tuh nggak cuman disimpan si perempuannya aja, tapi bisa ke masyarakat yang lebih luas gitu. Nah itu mungkin kalau misalkan dari Bu Umay dan Bu Mega sendiri, adakah pandangan kenapa mengangkat suara perempuan ini juga sama pentingnya gitu ke dalam sebuah tulisan? Ya sama dengan dengan ide-ide yang lain ya, atau isu-isu yang lain. Ya isu perempuan juga ya sama pentingnya, dan ini juga sudah dimulai lama sih ya sebenarnya kan. Nah, kan orang kan terus berganti ya. Pemahaman juga kan harus terus diberikan kepada siapapun, pada anak-anak muda, generasi ke generasi gitu kan. Nah, harusnya memang kita berharap ada orang-orang yang terus menulis tentang apapun yang mereka sukai, tuliskan gitu ya. Apalagi kalau itu memberikan pengetahuan, pencerahan kepada yang lain kan. Soal pro dan kontra ya menurut saya sih nggak usah dikhawatirkan, itu kan hal yang wajar aja. Kalau Anda tidak sepakat, mari kita diskusikan atau mari kita berarguing dengan data-data dan narasi yang berbeda, kan nggak ada salahnya gitu ya. Tapi memang perlu, karena kalau tidak ya tidak ada penerusnya. Karena generasi saya misalnya atau generasi Bu Mega dengan generasi Mbak Gita dengan Mbak Meme misalnya kan beda ya, persoalan-persoalan yang dihadapi kan gitu ya. Jadi konsekuensi logisnya mungkin teorinya bisa lama, tapi kemudian implementasinya bisa berbeda. Maksudnya menjelaskan fenomena berbeda dengan fenomena yang berbeda kan. Jadi memang harus terus ada yang menuliskan itu, karena memang itu ya pembawa pesan gitu ya, harus terus menerus gitu ya. Menurut saya sih media itu bukan hanya handphone manusia pun media juga sebenarnya yang mengantarkan pesan dalam berbagai bentuk gitu kan. Walaupun disebut sebagai komunikator tapi artinya kan komunikator tuh selalu harus punya pesan ya. Nah jadi konsekuensi logisnya ya mungkin semakin banyak pihak yang percaya bahwa menulis itu penting, menulis itu memberikan relaksasi juga tadi gitu kan. Mungkin kalau marah jangan pecahin piring, tulis aja, tulis aja gitu atau apa kan gitu ya. Nah karena buku itu atau apapun bentuk buku ya, sumber pengetahuan, energi tadi ya, kegembiraan, bisa untuk menambah pengetahuan atau ilmu, bisa untuk tadi refleksi self therapy dan lain sebagainya. Bisa juga untuk kita punya perspektif macam-macam gitu kan. Semua orang kan bisa berbeda gitu. Maksudnya
setiap orang bisa Iya. berbeda gitu, nggak harus dalam satu jalur dan lain sebagainya kan, nggak harus juga gitu kan. Makanya René Descartes tuh bilang gini, membaca buku itu ibarat kita ketemu dengan orang-orang hebat gitu. Karena memang ya nggak mudah menulis buku, nggak mudah juga memahami realitas, kemudian menuangkan dalam buku. Apapun bentuk bukunya, ya selama itu memang kontributif ya pada masyarakat dan pengembangan kehidupan, saya pikir ya sangat-sangat layak diapresiasi dan memang harus terus ada yang meneruskan gitu. Itu kira-kira. Jadi dari generasi ke generasi itu harus selalu ada yang meneruskan gitu ya, Bu, supaya Harusnya nggak mati seperti gitu. itu. Ya, seperti yang tadi Iya. diceritakan sama Bu Uma ya. Ya, betul. Karena kalau misalkan nih seorang perempuan tidak menulis gitu ya, kita gimana bisa tahu gitu. Jadi tulisan dari seorang karya perempuan itu bisa merepresentasikan apa saja yang dilakukan oleh seorang perempuan. Jadi banyak sekali tulisan-tulisan yang mungkin tadi Ibu ceritakan di sini, perempuan di titik nol ya. Itu sebuah tulisan di mana yang memang bisa memotivasi seorang perempuan. Dan ada juga sebuah tulisan yang pernah saya di buku I Malala itu terkait tentang gimana Malala itu memperjuangkan hak pendidikan dari Pakistan. Jadi gimana kita bisa tahu terjadi sesuatu hal apa kalau perempuan tersebut tidak menuliskannya gitu. Jadi sebenarnya pentingnya salah satu kenapa seorang perempuan itu penting untuk menulis buku atau menceritakan hal-hal terkait perempuan, entah itu dalam bentuk sosial media, konten atau apapun, itu sebenarnya salah satu bentuknya kita harus tahu juga ada apa sih yang terjadi dengan perempuan seperti itu. Jadi apa sih yang sedang mereka perjuangkan? Karena kan setiap perempuan itu perjuangannya beda-beda dan kita nggak tahu. Dan jujur, apalagi kalau misalkan cerita-cerita tersebut menjauh di sana yang kita nggak bisa lihat gitu kalau nggak dari media. Sekarang kan pun terkait media informasi ya, itu memang harus lebih banyak kita belajar tentang bagaimana caranya memilih informasi yang ada dari media. Karena banyaknya misinformasi, disinformasi gitu yang ada bersebaran di sosial media. Jadi itulah pentingnya menulis dan pentingnya juga membaca. Di mana kita bisa memilih dari tulisan tersebut apakah itu tulisannya misinformasikah? Gitu. Jadi itu Kak, kenapa kita penting seorang perempuan itu menulis. Karena biar kita tahu apa yang dirasakan seorang perempuan dan hasil tulisannya itu merepresentasikan perasaannya. Jadi membaca dan menulis ini jalannya sebaiknya beriringan gitu ya. Karena untuk mengekspresikan diri juga. Karena sedang ada di pembicaraan ini, ada nggak sih rekomendasi buku dari Bu Umay dan Bu Mega selain yang Perempuan di Titik Nol tadi dan yang I Malala ya? Ya itu buku-buku yang yang merepresentasikan perempuan atau yang mengangkat isu-isu soal kesetaraan gender gitu terkait perempuan. Ya, Bu Mega, mungkin ada rekomendasi terkait buku-buku ya tentang perempuan, karena memang belum membaca lagi buku-buku perempuan. Yang terakhir saya baca itu cuma I Malala doang, itu juga belum sampai habis. Jadi paling yang bisa saya rekomendasikan itu. Terus mungkin kalau untuk terkait dengan isu-isu atau inklusi sosial, itu bisa coba Sapiens dari Yuval Noah Harari. Ya, itu juga bagus. Jadi bisa baca. Dan sebenarnya buku-buku yang sekarang pun di toko buku itu banyak sekali yang menarik dan bagus, dan khususnya untuk perempuan. Jadi memang mungkin ya rekomendasi saya paling dua itu, Sapiens sama I Malala. Tapi kalau mau explore lagi di toko buku atau mungkin dicari-cari di digitalnya, itu masih banyak lagi dan itu benar-benar sangat menarik. Baik, kalau dari Bu Mai? Ya, mungkin sebelum buku apa ya yang jadi referensi, ya menulis buku itu juga kan membuat sejarah. Ya kan, jadi ada pernyataan orang bijak mengatakan kalau Anda ingin diingat, ya tulislah buku gitu ya, apapun, mungkin sekarang apapun bentuk bukunya ya.
Oleh karena itu ya menulis menjadi salah satu cara perempuan, karena kita bicara perempuan, untuk diingat oleh sejarah. Kemudian ketika sudah menulis, ada membaca, kemudian pikirannya kan akan diwariskan secara terus-menerus dan terus berkembang, karena ada pembaca itu pun pasti dia punya refleksi sendiri juga, gitu ya. Jadi konsekuensi logisnya menulis sebagai bentuk tadi refleksi kah, sebagai bentuk pikiran dia kah, bentuk ide cara mengungkapkan ide, pikiran, keinginan, harapan, bahkan kemarahan sekalipun gitu ya. Dan itu kalau menghasilkan sebuah buku kan jadi menarik dan juga mungkin bermanfaat bagi siapapun. Mungkin kan sekarang banyak tulisan terkait dengan bagaimana agar kekerasan terhadap perempuan itu tidak terjadi, atau terhadap anak tidak terjadi, bagaimana kesetaraan gender itu diperjuangkan dan lain sebagainya. Nah, mungkin itu pilihan-pilihan subjek yang bisa dipilih oleh perempuan juga, walaupun bukan hanya perempuan yang boleh, laki-laki pun kan boleh gitu ya, untuk sama-sama berjuang gitu. Soal buku apa yang bisa direferensikan, ya sebenarnya banyak ya buku yang bisa dibaca ya. Kalau saya misalnya kalau ingin tahu tentang feminis ya bisa baca Feminist Talk misalnya, bisa baca kalau mau feminis Islam misalnya bisa baca bukunya Prof. Nazarudin Umar yang sekarang Menteri Agama, sangat saat itu buku tersebut sangat sangat menjadi diskusi publik gitu ya. Karena mengupas ayat-ayat Al-Quran dari perspektif gender misalnya gitu ya. Kemudian kalau agak lebih ini bisa juga buku tentang man-made language misalnya ya, bahwa laki-laki yang menciptakan bahasa kan seksis dan lain sebagainya, atau novel-novel Ayu siapa namanya, Ayu Lasmi ya, siapa yang Samad Ayu Utami ya, dan itu juga bisa, atau ya Nawal El Sadawi ini ya, atau juga Fatimah Menresi dan lain sebagainya, banyak di dalam negeri juga banyak kan. Misalnya buku siapa namanya ya, bukunya Gadis Arifia kan, itu kan salah satu tokoh perempuan, tokoh feminis yang sekarang dari dulu sampai sekarang maksudnya jadi ikon gitu ya. Ada Prof. Ani Sucipto misalnya dan lain-lain sebagainya. Jadi banyak sebenarnya tokoh-tokoh perempuan Indonesia yang juga sangat luar biasa yang kita bisa jadikan acuan gitu. Soal kita perspektifnya nanti seperti apa, ya sah-sah saja mau yang mana kan, karena bagaimanapun juga seperti tadi kita bilang semua orang punya perspektif dan berhak untuk memilih perspektif yang mana gitu ya, yang selama tidak merugikan siapapun gitu ya. Dan menariknya menulis itu, kehebatan orang menulis itu ya tadi diingat sejarah. Banyak perempuan hebat kemudian tidak menulis gitu. Misalnya kan selama ini diperingati Hari Kartini gitu ya, karena mungkin beliau punya buku salah satunya, walaupun ada alasan-alasan lain ya, kita nggak fokus ke itu. Tapi tokoh-tokoh perempuan yang lain mungkin jarang menulis gitu ya. Sebenarnya ada juga seperti Rohana Kudus dan lain sebagainya ya, atau Rasuna Said misalnya sebagai jurnalis perempuan yang luar biasa, atau juga tokoh-tokoh perempuan yang lain di eranya gitu ya. Nah tapi artinya ya harus menulis gitu, walaupun memang tidak semua orang punya kemampuan untuk menulis atau kesempatan mungkin untuk menulis, karena masing-masing orang punya kecenderungan masing-masing. Ada orang lain yang menuliskan, atau setidaknya ada catatan selalu ya mengenai apa yang dilakukan setiap hari, seperti ibu tadi tuh nulis diary ya, atau kalau sekarang nulis apa yang kita ini kan, sehingga nanti kalau kita nggak sempat nulis mungkin ada orang lain yang happy menulis bisa merangkai itu menjadi sebuah tulisan. Artinya sebenarnya menulis itu penting. Salah satu yang membuat kita kalah oleh sejarah adalah karena kita Indonesia itu jarang menulis tapi rajin bicara gitu. Mungkin itu, walaupun bicara juga penting sih ya, semua penting ya, tapi kita berharap semua ke depan semakin banyak yang jadi penulis hebat. Saya yakin ya pasti perempuan ataupun laki-laki banyak sekali yang bisa menjadi penulis hebat. Semakin banyak juga pembaca, sehingga toko buku nggak tutup gitu. Sekarang banyak toko buku tutup ya. Aduh, kita agak sedih sih baca toko sebesar toko buku yang kita
selama ini jadi referensi aja kita ke sana, maksudnya kita ke sana untuk beli buku ya pada tutup ya gimana ya, semoga suasana akan berbeda dan semoga ya agak titip pesan ya, semoga pemerintah juga membela ya agar buku ini menjadi hal yang sangat penting dan diberikan perhatian lah yang khusus ya, agar literasi Indonesia itu menjadi lebih baik gitu, lebih baik dan lebih baik lagi. Itu Mbak Gita. Ya alhamdulillah kalau pemerintah kemarin udah mulai menggalakkan perpustakaan tutup lebih lama ya untuk mendukung agenda literasi ini gitu. Tapi nggak cuma perpustakaan daerah doang di Jakarta loh. Perpustakaan Universitas di luar juga lebih lama. Tutup jam 9 malam. Iya. Persoalannya ada yang datang nggak itu kan gitu ya. Itu persoalannya. Gitu ya. Tapi biasanya ada loh Bu yang datang ya. Ada. Itu yang harus dikomparasi aja. Kalau hari Minggu itu buka nggak? Kalau Perpusnas buka ya, nggak tahu deh. Perpusnas buka. Nah, Perpus DKI juga buka kalau nggak salah, nggak tahu deh ya. Coba dicek buka. ya. Buka Jadi, ya. sekarang Perpus DKI mau perpustakaan Jakarta Barat dan lain-lain. Buka ya. Buka terus sampai jam terakhir. Kalau perpustakaan DKI Jakarta sampai jam 10, perpustakaan Jakarta Barat Jakarta Selatan itu sampai jam 8. Harusnya healing keluarga ke perpustakaan juga. Karena tenang juga ya di perpustakaan kan. Bukan mewariskan anak-anak juga gitu, membiasakan untuk membaca. Apalagi sekarang di perpustakaan ruang baca anak itu sendiri khusus. Jadi memang udah pasti nggak bercampur dengan ruang baca referensi untuk orang dewasa. Saya lihat juga bagus-bagus sekarang kok. Lebih bagus dari rumah kita. Nah mungkin Sobat SWYC beberapa rekomendasi buku yang disampaikan Bu Mega dan Bu Umay tadi bisa menjadi penutup dalam episode podcast kali ini. Gimana nih? Boleh dong share pendapat kalian terkait topik dan tema yang diangkat hari ini di kolom komentar. Dan Sobat SWYC juga kalau misalkan mau ke perpustakaan Budi Luhur tutupnya sekarang jam 9 ya. Jadi bisa lebih lama di sana entah untuk nugas atau bukan jam 9, maaf. Jam 8.30 berarti 20.30. Oh, jam 20.30 Sobat SWYC diralat ya. Oke. Mungkin untuk menutup ini saya ucapkan terima kasih kepada Bu Umay dan Bu Mega yang sudah bersedia untuk sharing-sharing insight-nya dan membantu memberikan persepsi-persepsi lain ya kepada Sobat SWYC dan kepada saya juga karena jadinya saya tahu lebih banyak hal. Oke, terima kasih Sobat SWYC yang sudah menyaksikan tayangan ini dan ditunggu untuk podcast-podcast Nada Luhur SWYC berikutnya. Salam Budi Luhur. Salam Budi Luhur. Mari berbudi luhur bersama buku.